Bismillahirrahmanirrahim. Tafsiru suratu Yasin al-ayah samaniyata ila saniyata ashar. Inna ja'alna fi a'naqihim aghlalan fahiya ilal azqani fahum mukmahun. Sesungguhnya kami telah memasang belenggu di leher mereka, lalu tangan mereka diangkat ke dagu, maka karena itu mereka tertengadah. Wa ja'alna min baini aydihim saddan wa min khalfihim saddan fa aghshaynahum fahum la yubsirun. Dan kami adakan di hadapan mereka dinding, dan di belakang mereka dinding pula, dan kami tutup mata mereka sehingga mereka tidak dapat melihat. Wasawa'un alaihim a'andartahum am lam tundirhum la yu'minun. Sama saja bagi mereka, apakah kamu memberi peringatan kepada mereka ataukah kamu tidak memberi peringatan kepada mereka, mereka tidak akan beriman. Innama tundiru manittaba'a dzikra wa khasyiyar rahmana bil ghaibi fabashshirhu bimaghfiratin wa ajrin karim. Sesungguhnya kamu hanya memberi peringatan kepada orang-orang yang mau mengikuti peringatan dan yang takut kepada Tuhan yang Maha Pemurah, walaupun dia tidak melihatnya. Maka berilah mereka kabar gembira dengan ampunan dan pahala yang mulia. Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa asarahum wa kulla syai'in ahsaynahu fi imamin mubin. Sesungguhnya kami menghidupkan orang mati, dan kami menuliskan apa yang telah mereka kerjakan dan bekas-bekas yang mereka tinggalkan, dan segala sesuatu kami kumpulkan dalam kitab induk yang nyata, yaitu Lauhul Mahfud. Yaqulu ta'ala inna ja'alna haula'il mahtuma alaihim bisaqai nisbatuhum ilal wusuli ilal huda kanisbatim man ju'ila fi unukihi ghillun fajama'a yadayhi ma'a unukihi tahta zaqanihi fartafa'a ra'suhu fasara mukmahan walihadza qala ta'ala fahum mukmahun. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, sesungguhnya kami menjadikan perumpamaan mereka yang telah dipastikan oleh kami sebagai orang-orang yang celaka dalam hal mencapai petunjuk, sama dengan orang-orang yang lehernya dibelenggu, lalu kedua tangannya disatukan dengan lehernya dalam belenggu itu, sehingga kepalanya terangkat dan tidak dapat berbuat sesuatu apapun. Karena itulah disebutkan oleh firman-Nya, maka karena itu mereka tertengadah. Wal mukmahu huwa rafi'u ra'sahu kama qalat Ummu Zar'in fi kalamiha wa ashrabu fataqammah ay ashrab fa'ur wa arfa' ra'si tahni'an wa tarawiyya waqtafa bi dzikril ghalli fil unuqi an dzikril yadaini wa in kanata muradataini kama qala syair. Al-mukmah artinya orang yang terengadah kepalanya, seperti yang dikatakan oleh Ummu Zar'i dalam ucapannya, saya minum dengan menengadahkan kepala. Maksudnya dia minum hingga kenyang dengan menengadahkan kepalanya, agar air mudah masuk
dan menyegarkan. Dan sudah dianggap cukup hanya menyebut belenggu pada leher tanpa menyebut kedua tangan. Sekalipun pada kenyataannya kedua tangan pun dibelenggu. Dibelenggu pula menjadi satu dengan leher, sebagaimana pengertian yang terdapat dalam suatu perkataan seorang penyair. Fama adri idza yammamtu ardo uritul khaira ayyuhuma yalini al khairu walladhi ana abtaghihi ammis syarrul ladzi la ya'talini. Aku mengetahui bila menuju suatu tempat untuk mencari kebaikan, manakah di antara keduanya baik atau buruk yang akan kuperoleh? Adakah kebaikan yang menjadi tujuanku yang akan kuperoleh, ataukah keburukan yang tidak kuinginkan yang akan kuperoleh? Faktafa bidzikril khairi anis syarri lamma talal kalamu wasyaqu alaihi wa hakadha hadza lamma kanal ghullu innama yu'rafu fi ma jama'al yadaini ma'al unuki iktafa bidzikril unuki anil yadaini. Dalam bait pertama hanya disebutkan kebaikan tanpa menyebutkan keburukan, dan sudah cukup dimengerti dari konteks kalimatnya. Demikianlah pula hanya pengertian dalam ayat ini. Mengingat belenggu itu hanya dipakai untuk mengikat kedua tangan bersamaan dengan leher, maka dianggap cukup hanya dengan menyebutkan leher saja tanpa kedua tangan, karena pengertiannya sudah termasuk di dalamnya. Qalal Aufiyyu an Ibni Abbas radhiyallahu anhuma fi qawlihi ta'ala inna ja'alna fi a'naqihim aghlalan fahiya ilal adqani fahum mukmahun. Al-Aufi telah meriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu sehubungan dengan makna firman-Nya, sesungguhnya kami telah memasang belenggu di leher mereka, lalu tangan mereka diangkat ke dagu, maka karena itu mereka tertengadah. Qala huwa kaqaulihi azza wa jalla wala taj'al yadaka maghlulatan ila unukika, bahwa ayat ini semakna dengan ayat lain yang mengatakan, dan janganlah kamu jadikan tanganmu terbelenggu atas ke lehermu. Yakni bidzalika anna aydiyahum musaqatun ila anakihim la yastati'una ayyabsutuha bi khairin. Yakni tangan mereka terikat ke leher mereka sebagai kata kiasan yang menunjukkan bahwa tangan mereka tidak mau diulurkan untuk memberi kebaikan. Wa qala Mujahidun fahum mukmahun rafi'i ru'usahum wa aydihim mawdu'atun ala afwahihim fahum maghluluna an kulli khairin. Mujahid mengatakan sehubungan dengan makna firman-Nya, maka karena itu mereka tertengadah. Mereka menengadahkan kepalanya sedang tangan mereka diikatnya di mulut. Tangan mereka diletakkan di mulut mereka, dan mereka terbelenggu tidak mendapat kebaikan apapun. Qala wa qauluhu ta'ala wa ja'alna min baini aydihim saddan. Qala Mujahidun anil haqqi wa min khalfihim saddan.
Firman Allah Subhanahu wa ta'ala, dan kami adakan di hadapan mereka dinding dan di belakang mereka dinding. Menurut Mujahid, dinding itu menutupi mereka dari kebenaran sehingga mereka kebingungan. Qala Mujahidun anil haqqi fahum yataraddaduna wa qala Qatadatu fid dhalalat. Menurut Mujahid, dinding itu menutupi mereka dari kebenaran sehingga mereka kebingungan. Yang menurut Qatadah disebutkan berada dalam kesesatan. Wa qaulihi ta'ala fa aghshaynahum aw aghshayna absarahum anil haqqi fahum la yubsiruna ay la yantafi'una bi khairin wa la yahtaduna ilaihi. Firman Allah Subhanahu wa ta'ala, dan kami tutup mata mereka, yakni kami tutup mata mereka dari kebenaran sehingga mereka tidak dapat melihat. Maksudnya tidak dapat mengambil manfaat dari kebaikan dan tidak mendapat petunjuk untuk menempuh jalan kebaikan. Qala Ibnu Jaririn wa ruwiya an Ibni Abbas radhiyallahu anhuma annahu kana yaqra'u fa aghshaynahum bil ain al muhmilati minal asya wa huwa da'un fil aini. Ibnu Jarir mengatakan telah diriwayatkan seterusnya dari Ibnu Abbas bahwa ia membaca ayat ini dengan bacaan fa'arsyainahum dengan memakai huruf ain bukan ghin, berasal dari kata al-asya yang artinya suatu penyakit, al-asya yang artinya suatu penyakit yang mengenai mata. Wa qala Abdurrahman ibnu Zaidin ibni Aslam, ja'alallahu ta'ala hadha sadda bainahum wa bainal islami wal iman wahum la yahlusuna ilaihi. Abdurrahman ibnu Zaid ibnu Aslam mengatakan bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan dinding ini antara mereka dan Islam serta iman, karenanya mereka tidak dapat menembusnya. Wa qara'a innal ladzina haqqat 'alaihim kalimatu rabbika la yu'minuna walau ja'atuhum kullu ayatin hatta yarawul 'adzabal alim. Lalu Abdurrahman ibnu Zaid ibnu Aslam membaca firman-Nya, sesungguhnya orang-orang yang telah pasti terhadap mereka kalimat Tuhanmu tidaklah akan beriman meskipun datang kepada mereka segala macam keterangan hingga mereka menyaksikan azab yang pedih. Summa qala man mana'ahu wa hu ta'ala la yastati'u. Kemudian ia mengatakan bahwa orang yang telah dicegah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala pasti tidak mampu. Wa qala Ikrimatu qala Abu Jahlin la in ra'aita Muhammadan la af'alanna wa la af'alanna wa unzilat inna ja'alna fi a'naqihim aghlalan ila qaulihi fahum la yubsirun. Ikrimah mengatakan bahwa Abu Jahal pernah berkata, sekiranya aku melihat Muhammad, sungguh aku akan melakukan anu dan melakukan anu. Maka turunlah firman Allah Subhanahu wa ta'ala, sesungguhnya kami telah memasang belenggu di leher mereka, sampai dengan firman-Nya sehingga mereka tidak dapat melihat. Qala wa kanu yaquluna hadza Muhammadun fayaqulu aina huwa la yubsiruhu, rawahu Ibnu Jarir. Ikrimah melanjutkan bahwa mereka mengatakan inilah Muhammad, tetapi Abu Jahal bertanya, mana dia, mana dia? Ternyata dia tidak dapat melihatnya. Demikianlah menurut riwayat Ibnu Jarir. Wa qala Muhammad ibnu Ishaq Hatasani Yazid ibnu Ziyadin an Muhammad ibni Ka'bin qala Abu Jahlin wa hum julusun. Muhammad ibnu Ishaq mengatakan telah menceritakan kepadaku Yazid ibnu Ziyad dari Muhammad ibnu Ka'ab yang mengatakan bahwa Abu Jahal pernah berkata saat mereka sedang duduk,
Inna Muhammadan yaz'umu annakum in taba'tumuhu kuntum mulukan fa idza muttum bu'istum ba'da mautikum wa kanat lakum jinanun khairum min jinanil urdun wa annakum in khalaftumuhu kana lakum minhu zabhun summa bu'istum ba'da mautikum wa kanat lakum narun tu'adzabuna biha. Sesungguhnya Muhammad mengira bahwa jika kalian mengikutinya pastilah kalian akan menjadi raja-raja, dan apabila kalian telah mati maka kelak akan dibangkitkan hidup kembali sesudah mati kalian. Lalu kalian akan mendapatkan taman-taman surga yang lebih baik daripada taman-taman di negeri Yordan. Dan jika kalian menentangnya, maka kalian akan disembelih olehnya, yakni dibunuh. Kemudian kalian dibangkitkan sesudah mati kalian, dan kalian akan mendapat neraka, tempat kalian disiksa di dalamnya. Wa kharaja alaihim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inda dzalika wa fi yadihi hafnatum min turabin wa qad akhadallahu ta'ala ala a'yunihim dunahu fa ja'ala yadraha ala ru'usihim wa yaqra'u yasin wal qur'anul hakim hatta intaha ila qawlihi ta'ala wa ja'alna min baini aydihim sattan wa min khalfihim sattan fa aghshaynahum fahum la yubsirun. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saat itu keluar menyambut mereka, sedangkan di tangan beliau sallallahu alaihi wasallam terdapat segenggam pasir. Dan Allah subhanahu wa ta'ala telah menutup pandangan mereka dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menaburkan pasir itu di atas kepalanya. Mereka seraya membaca firman-Nya, Yasin wal Qur'anul Hakim, demi Al-Quran yang penuh hikmah, sampai dengan firman-Nya, dan kami adakan di hadapan mereka dinding dan di belakang mereka dinding pula, dan kami tutup mata mereka sehingga mereka tidak dapat melihatnya. Wantalaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li hajatihi wa batu rastan ala babihi hatta kharaja alaihim ba'da dzalika kharijum minad dar. Sedangkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pergi menunaikan keperluannya, dan mereka semalaman mengincar keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam di depan pintu rumahnya, sehingga keluarlah seorang sesudah itu dari pintu yang dipakai keluar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dari rumah beliau sallallahu alaihi wasallam. Faqala malakum qalu nantadhiru Muhammadan qala qad kharaja alaikum fama baqiya minkum min rajulin illa wada'a ala ra'sihi turaban summa dhahaba li hajatihi faja'ala kullu rajulin minhum yanqudu ma'ala ra'sihi min turabin. Lalu orang itu bertanya keheranan, sedang apa kalian di sini? Mereka menjawab, kami sedang menunggu Muhammad. Orang tersebut menjawab, dia telah keluar melalui kalian dan tiada seorang pun dari kalian, melainkan Nabi SAW telah meletakkan pasir di atas kepalanya. Lalu beliau pergi menuju tempat keperluannya. Maka tiap-tiap orang dari mereka menepiskan debu dari kepalanya. Qala waqad balaghan Nabi sallallahu alaihi wasallam qaulu Abi Jahlin faqala wa ana aqulu dzalika inna lahum minni ladzabahan wa innahu ahadahum. Ikrimah melanjutkan kisahnya bahwa akhirnya sampai kepada Nabi SAW perkataan Abu Jahal tersebut. Maka beliau bersabda, dan aku akan menegaskan hal tersebut, bahwa sesungguhnya aku akan membunuh mereka, dan sesungguhnya aku benar-benar akan menghukum mereka. Wa qauluhu tabaraka wa ta'ala wa sawa'un alaihim a'andartahum am lam tundirhum la yu'minun. Firman Allah subhanahu wa ta'ala,
sama saja bagi mereka. Apakah kamu memberi peringatan kepada mereka, ataukah kamu tidak memberi peringatan kepada mereka? Mereka tidak akan beriman. Ai faqad khatamallahu alaihim bidhalalati fama yufidu fihimul indaru wala yata'saruna bihi. Allah telah memastikan kesesatan atas diri mereka. Karenanya tidak ada faedahnya lagi peringatan untuk mereka, dan mereka tidak akan terpengaruh oleh peringatan. Wa qad taqaddama nadhiruha fi awwali suratil Baqarah. Wa kama qala tabaraka wa ta'ala innal ladzina haqqat 'alaihim kalimatu rabbika la yu'minuna walau ja'ahum kullu ayatin hatta yarawul 'adzabal alim. Hal yang semisal telah disebutkan di dalam tafsir surat Al-Baqarah. Dan ayat ini semakna dengan apa yang disebutkan dalam ayat lain melalui firman-Nya. Sesungguhnya orang-orang yang telah pasti terhadap mereka kalimat Tuhanmu tidaklah akan beriman meskipun datang kepada mereka segala macam keterangan, hingga mereka menyaksikan azab yang pedih. Wa qala ta'ala innama tundiru manittaba'a dzikra. Adapun firman Allah Subhanahu wa ta'ala, sesungguhnya kamu hanya memberi peringatan kepada orang-orang yang mau mengikuti peringatanmu. Ai innama yantafi'u bi indarikal mu'minuna alladzina yattabi'una dzikra wa huwal qur'anul azim wa khasyiyar rahmana bil ghaib. Sesungguhnya orang-orang yang mengambil manfaat dari peringatanmu hanyalah orang-orang yang beriman, yaitu mereka yang mau mengikuti perintah peringatan itu alias Al-Quran. Wa khasyiyar rahmana bil ghaib, dan yang takut kepada Tuhan yang Maha Pemurah walaupun dia tidak bisa melihatnya. Ai haitsu la yarahu ahadun illallahu tabaraka wa ta'ala ya'lamu annallaha mutalli'un alaihi wa 'allama bima yaf'alu fabashirhu bimaghfirah. Yakni manakala tiada seorang pun yang melihatnya selain hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala, lalu ia mengetahui bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala Maha melihat kepadanya dan Maha mengetahui segala yang diperlukannya, maka berilah mereka kabar gembira dengan ampunan dan pahala yang mulia. Ai lidzunubihi wa ajrin karimin ai kasyirin wasi'in husnu jamilin hasanun jamilun kama qala tabaraka wa ta'ala innal ladzina yahshauna rabbahum bil ghaibi lahum maghfiratun wa ajrun kabir. Yaitu ampunan dari dosa-dosanya yang pahalanya yang banyak, luas, baik, indah, semakna dengan apa yang disebutkan oleh firman-Nya. Sesungguhnya innal ladzina yahshauna rabbahum bil ghaibi lahum maghfirah. Sesungguhnya orang-orang yang takut kepada Tuhannya yang tidak tampak oleh mereka, mereka akan memperoleh ampunan dan pahala yang besar. Surat Al-Mulk ayat kedua. Summa qala azza wa jalla inna nahnu nuhyil mauta ayyaumal qiyamati. Kemudian firman Allah Subhanahu wa ta'ala, inna nahnu nuhyil mauta, sesungguhnya kami menghidupkan orang-orang mati, yakni kelak di hari kiamat. Wa fihi isyaratun ila anna Allah ta'ala yuhyi qalba man yasha'u minal kuffar alladzina qad matat
qulubuhum bidzalalati fayahdihim ba'da dzalika ilal haqqi. Di dalam makna ayat terkandung isyarat yang menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala dapat menghidupkan hati orang yang dikehendakinya dari kalangan orang-orang kafir yang hatinya telah mati karena kesesatan, maka Allah memberinya petunjuk kepada jalan yang benar sesudah itu. Kama qala ta'ala ba'da dzikri qaswatil qulubi i'lamu annallaha yuhyil arda ba'da mautiha qad bayyana lakumul ayati la'allakum ta'qilun. Sebagaimana yang disebutkan di dalam firman-Nya sesudah menerangkan tentang orang-orang yang hatinya keras, ketahuilah olehmu bahwa sesungguhnya Allah menghidupkan bumi sesudah matinya. Sesungguhnya kami telah menjelaskan kepadamu tanda-tanda kebesaran kami supaya kamu memikirkannya. Surat Al-Hadid ayat 17. Wa qaulihi ta'ala wa naktubu ma qaddamu ay minal a'mal. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa naktubu ma qaddamu, dan kami menuliskan apa yang telah mereka kerjakan. Wa fi qaulihi ta'ala wa asarahum qaulani ahaduhuma naktubu a'malahum allati basharuha bi anfusihim wa asarahum allati asaruha min ba'dihim wa nadzihim ala dzalika aidan in khairan fa khairun wa in syarran fa syarrun, yaitu semua amal. Dan sehubungan dengan makna firman-Nya wa asarahum, dan bekas-bekas yang mereka tinggalkan, ada dua pendapat mengenainya. Pendapat pertama mengatakan bahwa kami mencatat semua amal perbuatan yang telah mereka kerjakan, juga jejak-jejak mereka yang dijadikan suri toladan sesudah mereka tiada. Maka kami membalas amal perbuatan itu. Jika amal perbuatannya baik, maka balasannya baik, dan jika amal perbuatannya buruk, maka balasannya juga buruk. Kaqaulihi sallallahu alaihi wasallam, man sanna fil islami sunnatan hasanatan kana lahu ajruha wa ajru man amila biha min ba'dihi min ghairi ayyan kusa min ujurihim syai'a wa man sanna fil islami sunnatan sayyi'atan kana alaihi wizruha wa wizru man amila biha min ba'dihi min ghairi ayyan kusa min auzarihim syai'a. Seperti yang disebutkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mengatakan, barang siapa yang mengerjakan suatu sunnah perbuatan baik, maka ia akan memperoleh pahalanya dan juga pahala dari orang-orang yang mengikuti jejaknya sesudah ia tiada, tanpa mengurangi pahala mereka barang sedikit pun. Dan barang siapa yang mengerjakan suatu perbuatan buruk, maka ia akan mendapatkan dosa dan juga dosa orang-orang yang mengikuti jejaknya sesudah ia tiada, tanpa mengurangi dosa-dosa mereka barang sedikit pun. Rawahu Muslim min riwayati Syu'bata an Aunin ibni Abi Juhaifah an Mundiri ibni Jaririn an Abihi Jaririn an ibni Jarir ibni Abdillah al-Bajali radhiyallahu anhu wa fihi qissatun mujtaba an-namari al-mudarriyain. Imam Muslim meriwayatkan melalui Syu'bah dari Aun ibnu Abu Juhaifah dari Al-Mundhir ibnu Jarir dari ayahnya dari Jarir ibnu Abdullah al-Bajali radhiyallahu anhu. Di dalamnya terdapat kisah orang-orang mudar yang memetik buah-buahan. Warawahu ibnu Abi Hatim an abihi an Yahya ibni Sulaiman al-Ju'fiyyi an Abi al-Muhayyati Yahya ibni Ya'la an Abdil Maliki ibni Umairin an Jariri ibni Abdillah radhiyallahu anhu fadzakarul hadisa bitulihi summa tala hadhil ayah wa naktubu ma qaddamu wa asarahum.
Ibnu Abu Hatim meriwayatkan dari ayahnya, dari Yahya ibnu Sulaiman al-Ju'fi, dari Abul Muhayya alias Yahya ibnu Ya'la, dari Abdul Malik ibnu Umair, dari Jarir ibnu Abdullah radhiyallahu anhu. Lalu disebutkan hal yang semisal dengan panjang lebar. Kemudian ia membaca firman-Nya, dan kami menuliskan apa yang telah mereka kerjakan dan bekas-bekas yang mereka tinggalkan. Waqad rawahu Muslimun min riwayatin Abi Awanata an Abdul Maliki ibni Umairin anil Mundiri ibni Jaririn an abihi fadakarahu. Imam Muslim meriwayatkannya melalui Abu Uwanah dari Abdul Malik ibnu Umair ibnul Munzir ibnu Jarir dari ayahnya. Lalu disebutkan hadis yang semisal. Wa hakadzal hadisul akharul ladzi fi sahihi Muslim an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza mata ibnu Adam in qata'a amaluhu illa min salasin min ilmin yuntafa'u bihi aw waladin shalihin yad'ulahu aw sadaqatin jariyatin min ba'dihi. Hal yang sama diriwayatkan dalam hadis lain yang berada di dalam kitab Sahih Muslim melalui Abi Hurairah radhiyallahu anhu yang mengatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, apabila anak Adam mati terputuslah amalnya kecuali 3 perkara, yaitu ilmu yang bermanfaat atau anak soleh yang mendoakan atau sedekah jariah yang terus mengalir pahalanya sesudah ia tiada. Wa qala Sufyanu As-Sauriyu an Abi Sa'idin radhiyallahu anhu qala sami'tu Mujahid yaqulu fi qawlihi ta'ala inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa asarahum qala ma awrasu minad dhalalah. Sufyan As-Sauri telah meriwayatkan dari Abu Sa'id radhiyallahu anhu yang telah mengatakan bahwa ia pernah mendengar Mujahid mengatakan sehubungan dengan makna firman-Nya, sesungguhnya kami menghidupkan orang-orang mati dan kami menuliskan apa yang telah mereka kerjakan dan bekas-bekas yang mereka tinggalkan. Surat Yasin ayat 12, bahwa makna yang dimaksud ialah kesesatan yang mereka tinggalkan. Wa qala Ibnu Lahi'ata an Atha ibni Dinarin an Sa'id ibni Jubairin fi qawlihi ta'ala wa naktubu ma qaddamu wa asarahum, yakni ma asaru yakulu ma sannu min sunnatin fa'amila biha qaumin min ba'di mautihim fa in kanat khairan falahum mislu ujurihim la yankusu min ajri man amila bihi syai'a wa in kanat sarran fa alaihim mislu auzarihim wala yankusu min auzari man amila biha syai'a. Dzakarahuma Ibnu Abi Hatim wa hadzal qaulu huwa ihtiyarul Baghawi. Ibnu Lahiyah telah meriwayatkan dari Atha ibnu Dinar dari Sa'id ibnu Jubair sehubungan dengan makna firman-Nya, dan kami menuliskan apa yang telah mereka kerjakan dan bekas-bekas yang mereka tinggalkan, yakni bekas-bekas yang mereka tinggalkan. Dengan kata lain, suatu amal perbuatan yang jeleknya diikuti oleh orang lain sesudah ia tiada. Maka jika bekas-bekas itu baik, maka pelaku pertamanya mendapat pahala yang semisal dengan orang-orang yang mengikuti jejaknya tanpa mengurangi pahala mereka barang sedikit pun. Dan jika hal itu berupa perbuatan buruk, maka pelaku pertamanya mendapatkan dosa yang sama dengan orang yang mengikuti jejaknya tanpa mengurangi dosa-dosa mereka barang sedikit pun. Kedua riwayat ini diketengahkan oleh Ibnul Abu Hatim dan dipilih oleh Al-Baghawi. Wal qaulus tsani annal murada bidzalika asaru khutahum ila ta'ati awil maksiyah. Pendapat yang kedua mengatakan bahwa makna yang dimaksud ialah langkah-langkah mereka menuju kepada amal ketaatan dan kemaksiatan. Qala Ibnu Abi Najihin
wa ghairihi an Mujahid ma qaddamu a'maluhum wa asarahum qala khutahum bi arjulihim. Ibnu Abu Najih dan lain-lainnya telah meriwayatkan dari Mujahid sehubungan dengan makna firman-Nya, apa yang telah mereka kerjakan dan bekas-bekas yang mereka tinggalkan, yaitu langkah-langkah mereka. Wa kadza qala Al-Hasan wa Qatadah wa asarahum yakni khutahum wa qala Qatadatu law kana Allahu azza wa jalla mughfilan syai'am min sa'nika ya ibna adama aghfala ma tu'fi riyahu min hadhil asar walakin ahsa ala ibni adam asarahu wa amalahu kullahu hatta ahsa hadzal asara fima huwa min ta'atillahi ta'ala aw min maksiyatihi faman istata'a minkum ayyaktuba asarahu fi ta'atillahi ta'ala falyaf'al. Hal yang sama dikatakan oleh Al-Hasan dan Qatadah bahwa yang dimaksud dengan asarahum, bekas-bekas mereka, adalah langkah-langkah mereka. Qatadah mengatakan bahwa seandainya Allah melupakan suatu dari keadaanmu, hai anak Adam, tentu Dia melupakan sebagian dari jejak-jejak ini yang telah terhapus oleh angin. Akan tetapi Dia mencatat terhadap anak Adam semua jejak dan amal perbuatannya, sehingga Dia pun mencatat langkah-langkahnya yang dipakainya untuk ketaatan kepadanya, untuk ketaatan kepada Allah atau kedurhakaan terhadapnya. Maka barang siapa di antara kalian yang mampu mencatat jejaknya dalam ketaatan kepada Allah, hendaklah ia melakukannya. Waqad waradat fi hadzal makna ahadisu. Al-hadisul awwalu qala al-imamu Ahmadu hattasana Abdus Samadi hattasana Abi hattasana Jurairiyu an Abi Nadrata an Jabir ibn Abdullah radhiyallahu anhuma qalat khalatil biqa'u haulal masjidi fa arada banu salamata ayyan taqilu qurbal masjidi fa balagha dzalika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa qala lahum innahu balaghani annakum turiduna an tantaqilu qurbal masjidi. Qalu na'am ya Rasulullah qad aradna dzalika. Faqala sallallahu alaihi wasallam ya bani Salamah diyarakum tuktab asarukum Sehubungan dengan pengertian ini, ada banyak hadis yang mengutarakan hal yang semakna seperti yang diterangkan berikut. Hadis pertama, Imam Ahmad mengatakan telah menceritakan kepada kami Abdus Somad, telah menceritakan kepada kami ayahku, telah menceritakan kepada kami Al-Jariri dari Abu Nadrah dari Jabir ibnu Abdullah radhiyallahu anhu yang menceritakan bahwa tanah di sekitar Masjid Nabawi kosong. Maka Bani Salamah bermaksud akan pindah tempat ke dekat Masjid Nabawi. Ketika berita itu terdengar oleh Rasulullah SAW, maka beliau bersabda kepada mereka, sesungguhnya telah sampai berita kepadaku bahwa kalian bermaksud akan pindah tempat ke dekat masjid. Mereka menjawab, benar wahai Rasulullah, kami bermaksud akan pindah. Maka beliau SAW bersabda, hai Bani Salamah, tetaplah di tempat kalian, niscaya langkah-langkah kalian akan dituliskan. Tetaplah di tempat kalian, niscaya langkah-langkah kalian akan dituliskan oleh Allah. Wa hakadza rawahu Muslimun min hadisi Sa'id al-Jariri wa Kahmas ibni al-Hasan kilahuma an Abi Nadrata wasmuhul Mundiru ibnu Malik ibni
Qat'atah al-Abdi an Jabir radhiyallahu anhu. Hal yang sama telah diriwayatkan oleh Imam Muslim melalui hadis Sa'id al-Jariri dari Kahmas ibnu Hasan, yang keduanya Abu Nadrah yang nama aslinya adalah Al-Mundhir ibnu Malik ibnu Qit'ah al-Abdi dari Jabir radhiyallahu anhu dengan sanad yang sama. Al-Hadisus Sani. Qala Ibnu Abi Hatim haddatsana Muhammad ibnu al-Waziri al-Wasitiyu haddatsana Ishaqu al-Azraqu an Sufyan as-Sauriyu an Abi Sufyana an Abi Nadrata an Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu qala kanat Banu Salamata fi nahiyati minal Madinati fa aradu ayyan taqilu ila qaribim minal masjidi fa nazalat inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa asarahum fa qala lahumun nabiyyu sallallahu alaihi wasallam inna asarakum tuktab falam tantaqilu. Hadis kedua. Ibnu Abu Hatim mengatakan telah menceritakan kepada kami Muhammad ibnu Wazir al-Wasiti, telah menceritakan kepada kami Ishaq ibnul Arzaq ibnu Azraq dari Sufyan dari Abu Nadrah dari Abu Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu, yang mengatakan bahwa dahulu Bani Salamah bermaksud akan pindah ke tempat yang berdekatan dengan masjid karena mereka tinggal di pinggiran kota Madinah. Maka turunlah ayat ini, yaitu firman Allah subhanahu wa ta'ala, sesungguhnya kami menghidupkan orang-orang mati dan kami menuliskan apa yang telah mereka kerjakan dan bekas-bekas yang mereka tinggalkan. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada mereka, sesungguhnya jejak langkah-langkah kalian dituliskan oleh Allah pahalanya. Akhirnya mereka tidak jadi pindah. Tufarridu bi ihrajihi Tirmidzi inda tafsirihi hadhil ayah al-karimati an Muhammad ibn al-Wazir bihi. Summa qala hasanun gharibun min hadisi Sauri wa rawahu ibni Jaririn an Sulaiman Ibni Umar Ibni Khalidin Ar-Raqiyyi an Ibni al-Mubaraki an Sufyan as-Sauri an Tarifin wa huwa Ibnu Shihabin Abu Sufyana as-Sa'diyyu an Abi Nadrati bihi. Imam Tirmidzi di dalam kitab tafsirnya meriwayatkan hadis ini secara tunggal melalui Muhammad ibnu Wazir dengan sanad yang sama. Kemudian ia mengatakan bahwa predikat hadis gharib hasan bila melalui hadis Sufyan as-Sauri. Ibnu Jarir meriwayatkan dari Sulaiman ibnu Umar ibnu Khalid ar-Ruqi dari Ibnu Mubarak dari Sufyan as-Sauri dari Tarif alias Ibnu Shihab Abu Sufyan as-Sa'di dari Abu Nadrah dengan sanad yang sama. Wa qad ruwiya min ghairi tariqi Sauri faqala al-Hafidhu Abu Bakrin al-Bazzar hadatsana Abbad ibnu Ziyadin as-Saji hadatsana Utsman ibnu Umar hadatsana Su'batu an Sa'id al-Juriri an Abi Nadrata an Abi Sa'idin radhiyallahu anhu qala inna Bani Salamata syakau ila Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam bu'da manazilihim minal masjidi fanazalat wa naktubu ma qaddamu wa asarahum fa aqamu fi makanihim. Telah diriwayatkan pula bukan melalui Sufyan as-Sauri. Untuk itu Al-Hafidh Abu Bakar al-Bazzar mengatakan, telah menceritakan kepada kami Abbad ibnu Ziyad as-Saji, telah menceritakan kepada kami Utsman ibnu Umar, telah menceritakan kepada kami Syu'bah dari Sa'id al-Jariri dari Abu Nadrah dari Abu Sa'id radhiyallahu anhu yang mengatakan bahwa sesungguhnya Bani Salamah
mengadu kepada Rasulullah SAW tentang tempat tinggal mereka yang jauh dari masjid. Maka turunlah ayat berikut, yaitu firman Allah Subhanahu wa ta'ala, dan kami menuliskan apa yang telah mereka kerjakan dan bekas-bekas yang mereka tinggalkan. Akhirnya mereka tetap berada di tempat tinggalnya, tidak jadi pindah. Wa hadatsana Muhammad ibnul Musanna hadatsana Abdul A'la hadatsana Al-Juriri ani Abi Nadrata an Abi Sa'id radhiyallahu anhu anin Nabiy sallallahu alaihi wasallam binahwihi wa fihi gharabatun min haitsu dzikrin nuzuli hadhil ayah was suratu bikamaliha makiyatu wallahu a'lam fallahu a'lam. Dan telah menceritakan kepada kami Muhammad ibnu Musanna, telah menceritakan kepada kami Abdul A'la, telah menceritakan kepada kami Al-Jariri dari Abu Nadrah, dari Abu Sa'id radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu disebutkan hal yang semisal, tetapi di dalamnya terkandung hal yang aneh. Karena dipandang dari segi penuturan latar belakang turunnya ayat ini, padahal semua ayat yang ada di dalam surat ini makiyah, hanya Allah yang mengetahui. Al-Hadisus Salisu Qala Ibnu Jaririn hadatsana Nasru Ibnu Ali Al-Juhdamiyu hadatsana Abu Ahmad Az-Zubairiyu hadatsana Isra'ilu an Simak an Ikrimah an Ibni Abbas radhiyallahu anhuma qala kanat manazilu ansari mutaba'idatan minal masjidi fa aradu ayyan taqilu ilal masjidi fa nazalat wa naktubu ma qaddamu wa asarahum. Faqalu nasbutu makanana wa hakadha rawahu wa laysa fihi syai'un marfu'un. Hadis ketiga, Ibnu Jarir mengatakan telah menceritakan kepada kami Nasr ibnu Al-Jahdami, telah menceritakan kepada kami Abu Ahmad Az-Zubairi, telah menceritakan kepada kami Isra'il dari Samak, dari Ikrimah, dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, yang mengatakan bahwa dahulu tempat-tempat tinggal kaum Ansor berjauhan dengan masjid. Lalu mereka bermaksud pindah ke dekat Masjid Nabawi, maka turunlah ayat berikut, yaitu firman Allah Subhanahu wa ta'ala, dan kami menuliskan apa yang telah mereka kerjakan dan bekas-bekas yang mereka tinggalkan. Akhirnya mereka berkata, kami akan tetap tinggal di tempat kami semula. Hal yang sama telah diriwayatkan oleh Ibnu Jarir, tetapi tidak ada tanda sesuatu pun yang menunjukkan kemarfu'annya. Wa rawahu Tabariyu an Abdullah ibni Muhammad ibnu Sa'id ibni Abi Maryam an Muhammad ibnu Yusuf al-Firyabi an Isra'ilu an Simak an Sa'id ibni Jubairin an ibni Abbas radhiyallahu anhu maqala kanatil ansaru ba'idatan manaziluhum minal masjidi fa'aradu ayyatahawwalu ilal masjidi fanazalat wa naktubu ma qaddamu wa asarahum fasabatu fi manazilihim. Imam Tabrani meriwayatkan dari Abdullah ibnu Muhammad ibnu Sa'id ibnu Abu Maryam, dari Muhammad ibnu Yusuf al-Faryabi, dari Israel, dari Samak, dari Sa'id ibnu Jubair, dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu yang mengatakan bahwa rumah orang-orang Ansor jauh dari masjid, maka mereka berniat akan pindah ke dekat masjid. Lalu turunlah firman Allah Subhanahu wa ta'ala, dan kami menuliskan apa yang telah mereka kerjakan dan bekas-bekas yang mereka tinggalkan. Akhirnya mereka tetap di tempat tinggal semula. Al-Hadisul Rabi' qala al-Imamu Ahmad haddatsana Hasan haddatsana Ibnu Lahi'ata haddatsana Khuyayyu ibnu Abdullah an Abi Abdurrahman al-Khubuli an Abdullah ibni Amrin radhiyallahu anhu maqala
Tawaffa rajulun fil madinati fasalla alaihi nabi sallallahu alaihi wasallam wa qala ya lai tahu mata fi ghairi maulidihi faqala rajulun minan nas wa lima ya Rasulullah faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna rajula idza tuwfiya fi ghairi maulidihi kisalahu min maulidihi ila munqati'a asarihi fil jannah. Hadis keempat, Imam Ahmad mengatakan telah menceritakan kepada kami Hasan, telah menceritakan kepada kami Ibnu Luhai'ah, telah menceritakan kepadaku Huyai ibnu Abdullah dari Abdul Rahman al-Habli, dari Abdullah ibnu Amr radhiyallahu anhu yang menceritakan bahwa pernah ada seorang lelaki meninggal dunia di Madinah. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyolatkan jenazah, lalu beliau bersabda, seandainya saja dia meninggal dunia bukan di tempat kelahirannya. Maka ada seorang yang bertanya, mengapa begitu wahai Rasulullah? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, sesungguhnya seseorang itu apabila meninggal dunia bukan di tempat kelahirannya, maka akan dilakukan pengukuran baginya dari tempat kelahirannya hingga batas akhir dari jejaknya sebagai tempat tinggalnya nanti di dalam surga. Wa rawahu Nasa'i an Yunus ibn Abdul A'la wa ibn Majah an Harmalata kilahuma an ibni Wahabin an Huyai ibn Abdullah bihi. Imam Nasa'i meriwayatkannya dari Yunus ibnul Abdul A'la, sedangkan Ibnu Majah meriwayatkannya dari Harmalah. Keduanya meriwayatkannya dari Ibnu Wahab dari Huyai ibnu Abdullah dengan sanad yang sama. Wa qala Ibnu Jaririn haddatsana Ibnu Humaidin haddatsana Abu Namilata haddatsana Al-Husain an Sabit qala masyaitu ma'a Anas radhiyallahu anhu fa asra'tul masya fa akhadha biyadi fa masyayna ruwaitan falamma fadalain qadaina sholata qala Anas masyaitu ma'a Zaid bin Sabit fa asra'tul masya fa qala ya Anas amma sya'arta annal asara tuktab. Ibnu Jarir mengatakan, telah menceritakan kepada kami Ibnu Humaid, telah menceritakan kepada kami Abu Namilah, telah menceritakan kepada kami Al-Husain dari Sabit yang mengatakan bahwa ia berjalan bersama Anas radhiyallahu anhu. Lalu ia melangkahkan kakinya dengan cepat, maka Anas memegang tangannya dan akhirnya kami berdua berjalan dengan langkah-langkah biasa. Setelah kami menyelesaikan sholat kami, maka Anas berkata, saya pernah berjalan bersama Zaid ibnu Sabit radhiyallahu anhu. Lalu saya berjalan dengan langkah yang cepat. Maka Zaid ibnu Sabit berkata kepadaku, hai Anas, tidakkah kamu merasakan bahwa langkah-langkah itu dicatat pahalanya oleh Allah? Wa hadzal qaulu la tanafi bainahu wa bainal awwal, bal fi hadza tanbihu wa dalalatu ala dzalika bi tariqil ula wal ahra. Fa innahu idza kanat hadhihi al asaru tuktab falal ana tuktab tilkal lati fiha qudwatun bihi min khairin aw syarrin bi tariqil aula. Wallahu a'lam. Pendapat ini pada garis besarnya tidak bertentangan dengan pendapat yang pertama. Balikan dari pendapat yang kedua ini terkandung peringatan dan dalil yang menunjukkan kepada pendapat yang pertama dengan skala prioritas. Dengan kata lain dapat disebutkan bahwa apabila langkah-langkah saja ditulis pahalanya, maka terlebih lagi jejak-jejak kebaikan yang di kemudian hari dijadikan suri toladan oleh orang lain. Begitu pula sebaliknya, jika jejak-jejak atau langkah-langkah itu untuk tujuan keburukan, maka balasannya akan buruk pula.
hanya Allah yang mengetahui. Wa qauluhu ta'ala wa kulla syai'in ahsaynahu fi imamin mubin. Ay jami'il kainatin maktubun fi kitabin masturin mazbutin fi lauhi mahfud. Wal imamul mubin hahuna huwa ummul kitab. Qalahu Mujahid wa Qatadatu wa Abdurrahman ibn Zaid ibn Aslam. Wa kadza fi qawlihi ta'ala yauma nad'u kulla unasim bi imamihim al-Isra ay bi kitabin a'malihim syahid alaihim bima amiluhu min khairin aw syarrin kama qala azza wa jalla wa wudi'al kitabu wa ji'a bin nabiyyina wasyuhada'i. Wa qala ta'ala wa wudi'al kitabu fataral mujrimina musfiqina mimma fihi wa yaquluna ya wailatana ma li hadzal kitabi la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha wa wajadu ma amilu hadiran wala yadlimu rabbuka ahada. Firman Allah Subhanahu wa ta'ala, dan segala sesuatu kami kumpulkan dalam kitab induk yang nyata, yakni semua yang ada dicatat di dalam kitab secara rinci lagi tepat, yaitu di Lauhul Mahfuz. Yang dimaksud dengan Imamul Mubin dalam ayat ini adalah induk dari kitab, Ummul Kitab. Demikianlah menurut apa yang disampaikan oleh Mujahid, Qatadah, dan Abdurrahman ibnu Zaid ibnu Aslam. Hal yang semakna juga disebutkan dalam firman Allah, ingatlah suatu hari, yang hari itu kami panggil tiap-tiap umat dengan pemimpinnya. Yang dimaksud dengan imam dalam ayat ini adalah kitab-kitab amal perbuatan mereka yang menjadi saksi atas mereka terhadap semua amal perbuatan yang telah mereka kerjakan selama di dunia, yaitu amal baik dan amal buruknya. Sebagaimana firman Allah, dan diberikan buku perhitungan perbuatan masing-masing, dan didatangkanlah para nabi saksi-saksi, dan diletakkanlah kitab, lalu kamu akan melihat orang-orang yang berdosa ketakutan terhadap apa yang tertulis di dalamnya, dan mereka berkata, aduhai, celaka kami. Kitab apakah ini yang tidak meninggalkan yang kecil dan tidak pula yang besar, melainkan ia mencatat semuanya, dan mereka dapati apa yang telah mereka kerjakan ada tertulis, dan Tuhanmu tidak menganiaya seorang jua pun.